kasih Bunda atas waktunya. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha, kemudian yang sangat saya banggakan Bu Ayu selaku narasumber nanti pada kesempatan ini dalam rangka sosialisasi bijak menggunakan media sosial. Nah, sebelum acara kemudian ada beberapa yang sampaikan, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, Ida Sang Yang Widiwasa. Semoga acara yang kita lakukan pada pagi hari ini berjalan sesuai harapan kita dan sesuai dari apa yang menjadi topik sosialisasi dan anak-anak mampu menerapkan di kehidupan kalian sehari-hari. Pelarapan atu pengastu gala. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, namo budaya, salam kebajikan, rahayu. Anak-anak semua yang Bapak banggakan, pada kesempatan ini kita akan melaksanakan sosialisasi penggunaan medsos yang bijak. Nah, perlu kalian ketahui bahwa Undang-Undang ITE ya, Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang penggunaan media sosial kemudian sudah diperbarui dari undang-undang tersebut, yaitu nomor 1 tahun 2024. Ada beberapa hal yang perlu kalian menjadi garis bawah. Bagaimana sebenarnya penggunaan media sosial yang bijak, dan terus apa yang tidak bisa dilaksanakan atau dilakukan dalam melaksanakan media sosial atau mempergunakan medsos itu. Ya, mungkin antara lain di dalam undang-undang itu kalian tidak boleh melakukan hoax ya. Tahu hoax? Hoax ya, kalau bahasa Indonesianya hoax ya. Hoax itu adalah apa? Adalah apa? Iya, berita palsu ya, atau berita yang bohong. Kalian tidak sengaja melihat kalian posting di depan mobil misalnya ya, mobil, tahu-tahu kalian terjadi tabrakan di desa Coblayu itu ya, padahal tidak ada ya, karena mobilnya mobil jalan biasa kalian shooting, kemudian kalian unggah di FB atau medsos yang lain seperti itu ya. Kemudian apa lagi? Mungkin ada 10 ya, 10 yang kalian tidak boleh. Yang salah satunya tadi hoax ya, hoax. Yang kedua apa? Apalagi? Masih ingat? Apa? Iya, pornografi ya. Kalian tidak boleh memposting hal-hal tersebut. Misalnya kalian pasang kamera di kamar mandi ya, kemudian ada yang masuk kamar mandi dan mandi, kemudian hasil jepretan kamera itu kalian posting, itu tidak boleh. Lagi, apa lagi? Iya, ancaman ya, sara, ancaman. Kemudian penyadapan itu ya, tidak boleh. Terus apa lagi? Judi online ya. Kekerasan itu jumlahnya 10 ya. Itu nanti akan disampaikan mungkin secara detail dari narasumber hal-hal seperti itu, dan kemudian bagaimana caranya kalian
bijak melaksanakan atau melakukan mempergunakan media sosial ya. Seperti itu, nanti silakan kalian simak dengan baik-baik. Kemudian setelah kalian menyimak, nanti kalian lakukan ya. Jangan sampai kalian kena jebak. Karena semuanya itu ada apa? Ada sanksinya ya. Apa yang kalian lakukan itu, kemudian kalian kejadian di sekolah sudah banyak ya. Sebagai contoh itu hal-hal seperti itu yang sudah menjadi garis bawah dari Bapak Ibu guru, kalian jangan lakukan ya. Contoh yang kecil aja, kalian naik ke meja guru terus kalian shooting atau kalian tiktokan di sana, itu sudah melanggar undang-undang ITE ya. Maka dari itu Bapak berharap kalian mengetahui kemudian kalian melaksanakan dengan baik. Ya, demikian yang bisa Bapak sampaikan untuk pembuka. Nah, kemudian dengan mengucapkan Om Awigena Masuna Mesidem ya, acara sosialisasi penggunaan bijak menggunakan media sosial Bapak buka secara resmi. Ya, terima kasih ya. Dan acara silakan dilanjutkan atau kembalikan ke bukan selaku pembawa acara. Silakan. Ya, terima kasih Bapak. Demikianlah kata pembuka dari Bapak Kepala Sekolah mengenai sosialisasi bijak dalam bermedsos hari ini. Dan untuk kegiatan selanjutnya yaitu pemaparan materi sosialisasi bijak bermedsos yang akan diisi oleh Ibu Ayu. Kepada Ibu Ayu disilahkan. Baik, terima kasih kepada pembawa acara. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah. Selamat pagi anak-anak. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan anak-anak SMP Negeri 4 Marga dari kelas 7 sampai kelas 9 yang Ibu sayangi. Puji syukur kita panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widiwasa karena berkat rahmat beliau kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, tema sosialisasi kita kali ini kami beri nama Smart Medsos. Ya, mungkin menggunakan bahasa Inggris, Ibu tidak begitu bisa bahasa Inggris, tapi yang jelas Smart Medsos. Tahu artinya smart? Tahu artinya smart? Apa? Apa? Pintar, ya, pintar anak-anak. Coba kalian eja smart itu ada S, lagi M, A, R, T. Ya, bagus ya, luar biasa ya. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, mungkin saya mau duduk aja nih. Baik anak-anak, tujuan sosialisasi ini anak-anak adalah untuk memberikan kalian pemahaman. Kita sudah biasa ya menggunakan HP di setiap kesempatan, bahkan hampir 24 jam HP itu ada di tangan. Betul? Betul apa betul? Betul. Kalian kalau tidak bawa HP rasanya dunia runtuh ya. Iya. Bahkan kadang-kadang kalau ke sekolah nyuri-nyuri bawa HP ya. Betul? Enggak? Sudah taat aturan? Ya bagus. Kalau diminta oleh Bapak Ibu gurunya bawa HP, baru bawa HP. Gitu ya. Tapi lengkap dengan paket datanya. Ya, biasanya menggunakan pembelajaran itu masing-masing guru ada yang meminta membawa, ada yang tidak. Ya. Nah, anak-anak, HP itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita.
Ya, tetapi ada kalanya kita belum tahu penggunaannya secara tepat. Ya, asal menggunakan saja, asal komen saja. Hal itulah yang menyebabkan kadang-kadang kita terjerembab, ya, masuk ke hal-hal yang negatif. Nah, tujuan sosialisasi ini memberikan kalian pemahaman mana yang boleh, mana yang tidak. Nah, baik anak-anak, kita langsung saja dari kata smart tadi anak-anak. Yang pertama itu adalah S. Di sini ibu berikan S itu artinya santun. Tahu artinya santun? Apa? Santun itu sopan. Ya, dalam bermedsos kita menggunakan kata-kata yang sopan, tidak menyinggung perasaan orang lain. Tapi kalian sudah pinter kok anak-anak. Ya, bahkan di WA kalian membuat singkatan-singkatan sendiri. Ya, yang mudah kalian mengerti ada SBB. Ya, betul ya. SBB itu sorry baru balas. Sorry baru balas. Apalagi? OTW. Ya. Apa itu OTW? Apa OTW? Padahal kalian masih tidur sudah bilang OTW sama temannya sampai kering temannya menunggu. Ya, itu singkatan-singkatan kalian. Ya. Nah, itu artinya sopan itu tetap menggunakan bahasa yang santun, ya, yang tidak menyinggung perasaan orang seperti itu ya. Biasanya kalian menggunakan balasannya di WA, "Oi, naskleng sih." Enggak ya? Enggak, usahakan tidak. Ya, tetap menggunakan bahasa yang sopan. Kemudian setelah S ada apa? M. M itu ibu beri kepanjangan maju. Tahu artinya maju? Maju itu artinya tidak mundur, betul? Apa arti maju? Ya, kalau maju sudah pasti ke depan ya. Dalam bahasa Indonesia biasanya sering ibu dengar, silakan anak-anak maju ke depan. Itu pemborosan. Kalau sudah maju ya pasti ke depan. Kalau sudah mundur pasti gak usah. Anak-anak silakan maju. Ya pasti dia pasti ke depan. Itu ya. Maju itu artinya kalian bisa mengupgrade diri anak-anak. Ya. Lewat medsos kita bisa tahu berita tentang hal-hal yang ada di Indonesia, bahkan di luar negeri. Gunakan itu sebagai referensi anak-anak. Ya, jangan gunakan itu sebagai hal-hal yang negatif. Ada temanmu tidur, dipoto, diupload. Kalau tanpa izin kalian bisa dipidana. Ya, jangan macam-macam. Sekarang medsos itu sudah luar biasa. Kadang-kadang medsos juga membela orang yang salah. Sudah baca berita di TikTok yang merokok tapi kepala sekolahnya dipecat, sudah dibaca? Sudah? Benar nggak itu? Benar? Tidak. Tapi itu bukan hoax ya, itu berita nyata ya, real. Ya, ya. Ya si kecil ya, tolong baca nanti ya. Benarkah kalian merokok di sekolah? Boleh merokok di sekolah? Tidak boleh. Di sekolah itu tempat belajar, menambah ilmu dan pengetahuan. Itu artinya maju ya, mengupgrade diri. Cari referensi. Kalau gurunya kurang pemahamannya tentang ini, gitu misalnya. Kalau guru tuh pasti pintar anak-anak ya. Tapi kalau kalian ingin mencari yang lebih, silahkan berinovasi. Silahkan cari referensinya di internet. Ya, bukan fokus pada guru saja. Kalian bisa belajar di mana saja. Itu artinya kalian sudah maju. Setelah M apa? A. A. Ibu lihat dulu catatan ya. Mampu nggak? Mampu?
Beneran mampu? Benar mampu? Sepertinya tidak ya. Sepertinya tidak. Tapi itu yang diharapkan. Gunakan 2 jam saja anak-anak. Setelah pulang sekolah bermedsos sebentar, kemudian membantu orang tua, mandi sore, langsung belajar. Ya, itu aturan dibuat untuk dilanggar. Ya, kalian biasanya pulang sekolah langsung ambil HP, kemudian makan, setelah makan tidur ambil HP lagi sampai jam 12 malam. Ada istilahnya apa? Live. Ya. Ya. Sering kalian live? Hah? Lo gak pernah? Bagus sekali, sudah mulai bijak ya. Oke, kalau tidak ada kepentingan gak usah live ya. Live TikTok seperti itu misalnya. Tapi kalau untuk kepentingan mempromosikan barang jualan, ya dalam tanda positif ya, tanda kutip positif ya, barang jualannya misalnya kamu mau menjual ikat rambut, kemudian mau menjual apa lagi, jepit gitu misalnya, hal-hal yang bisa dijual di sana, ya silahkan. Itu artinya kamu sudah bijak ya, bisa menggunakan kesempatan dengan baik, itu boleh ya, itu namanya terkendali. Gunakan waktu sebaik mungkin gitu anak-anak. Oke. Terus nanti kalau ada PR dari Bapak Ibu guru, boleh nggak Bu menggunakan medsos? Boleh, asal jangan plak ketiplak kamu apa salen semuanya sampai titik komanya. Kita semua Bapak Ibu guru tahu anak-anak, kalau kamu menyalin plak ketiplak, nggak ada keinginan kalian berpikir, itu kita tahu. Karena apa? Karena susunan kalimatnya sangat sempurna. Ya, Bapak Ibu guru mending menilainya yang dengan pikiran sendiri, walaupun kacau balau, tidak apa-apa, itu namanya usaha. Nah, kalau kamu mencari di medsos sebagai literasinya, referensinya boleh, asal dipahami, ditulis dengan bahasa sendiri. Itu artinya bijak. Itu sudah bijak ya. Sudah bisa dipahami? Sudah? Oke, yang di depan ruang guru sudah. Apa nama inovasi kita anak-anak? Apa? Smart Medsos. Nanti kalau ditanya apa inovasinya di SMP 4, namanya Smart Medsos. Medsos itu apa? Media sosial. Apa saja media sosial yang ada? TikTok, IG, Instagram, TikTok, YouTube, WA, Facebook, FB. Oh sama ya. Apa lagi? Apa? MM. Baru ibu tahu apa? Oh enggak ya. Enggak. Banyak ya, banyak aplikasi yang ada. Silakan digunakan sesuai dengan kebutuhan. Itu saja yang pentingnya ya anak-anak. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Nah, untuk menyiasati, ya sekarang kita lanjutkan menyiasati. Bagaimana cara bermedsos yang baik? Ini yang penting. Yang pertama ada namanya etika bermedia sosial. Halo. Hai. Benjop Adit, orang ibu ke depannya Adit. Ya. Nanti giliran setelah ibu bicara, kamu yang bicara. Adi siap? Maroren ngomong siap ba? Orang siap ngomong. Bisa dilanjutkan? Baik, kalau bisa dilanjutkan. Nah, etika bermedia sosial yang pertama adalah berpikir sebelum mengetik. Bisa dijelaskan artinya, Nak? Berpikir sebelum mengetik. Ayo, siapa yang mau? Apa yang saya tulis gitu ya? Apa yang saya tulis dipikirkan dulu.
Jangan langsung kamu kirim stiker-stiker kemudian dihapus. Maaf Bu, salah pencet kamu bilang. Orang kamu memang serius itu mencet stikernya dan tidak ada sopan santunnya. Ya, makanya dipikirkan dulu kalau ada WA, apalagi di grup resmi anak-anak, tolong diperhatikan. Ya, kalau salah sedikit-sedikit tidak apa-apa, jangan salahnya keterusan. Itu ya. Oke. Kemudian yang kedua, hormati perbedaan pendapat. Nah, kalau ada nanti pembicaraan lewat WA dengan grup kalian, kalau ada temennya berbeda pendapat, silahkan. Jangan di sana langsung dijudge temennya Tai Chi master. Gak boleh seperti itu. Ya, sopan. Oke, pendapat kamu diterima. Mungkin ada pendapat lain. Seperti itu kan lebih bagus. Ya, tidak ada temennya yang bodoh, itu nggak ada. Teman yang pintar sekali nggak ada. Kita sama-sama masih belajar. Ya, oke. Selanjutnya, jangan menyebarkan foto, video atau informasi yang bersifat pribadi tanpa izin. Nah, seperti yang dibilang sama bapaknya tadi, misalnya ada teman yang sedang berkegiatan anak-anak, kemudian kamu foto, kamu videokan. Kalau temannya tidak mengizinkan untuk di-upload, jangan. Ya, kita cari aman. Kita minta izin, boleh nggak di-upload nih? Boleh, baru kita upload. Ya, jangan menjerumuskan diri sendiri. Kalau tidak dikasih, ya sudah. Oke, selanjutnya gunakan kata-kata yang membangun. Tahu artinya kata-kata yang membangun? Apa contohnya kata-kata yang membangun apa? Lis, Tia? Ya, kata-kata yang membangun. Semangat. Ayo bangun gitu. Enggak. Semangat. Gimana? Semangat. Semangat. Ya, kata-kata yang semangat apa? Wah, luar biasa sekali ya. Luar biasa. Itu kata-kata penyemangat anak-anak. Jangan baru jelek buatan temennya langsung kamu jelek, hujan-hujan, ngeblok. Nggak boleh seperti itu. Ya, itu menjudge temannya nggak boleh seperti itu. Ya, oke. Nah, itu yang etikanya. Kemudian ada di sini cerdas menyaring informasi. Nah, jika kalian menggunakan medsos, kemudian ada bapak ibu gurunya, kita gunakan WA ya, di WA. Bapak ibu gurunya mengirim bahan ajar di WA. Apa yang kamu lakukan? Hah? Ayo. Siapa yang bisa? Misalnya bapak ibu gurunya mengirim bahan materi atau bahan ajar di WA. Apa yang kalian lakukan? Apa? Cara menanggapinya bagaimana? Nggak usah ditutup. Nah, apa? Yuk, coba. Misalnya berterima kasih karena udah ngirim bahan materinya. Berterima kasih karena mengirim bahan materinya. Oke, itu sepertinya langkah kedua ya. Sebelum langkah itu dilakukan, apa yang kamu lakukan? Ya, dibuka dulu ya. Kalau tidak dibuka, tidak tahu isinya. Ya, setelah dibuka tahu isinya, kalian cari referensi. Bener nggak ini? Cocok nggak ini dengan pembelajaran kita? Itu namanya menyaring informasi. Jangan langsung dilahap nak. Ya, baru diberikan bahan ajar langsung dicatat pun tidak ya, kadang-kadang dibuka pun tidak. Ya, ada yang seperti itu. Cowok-cowoknya kayaknya seperti itu ya. Ya, ketika diberikan bahan ajar dibuka pun tidak dengan alasan paketnya habis. Tapi untuk main TikTok paket luar biasa banyaknya. Ya, seperti itu. Kemudian dilanjutkan lagi sedikit anak-anak. Nah, yang kedua adalah jangan langsung share. Nah, seperti yang ibu bilang tadi, jangan langsung share, saring dulu, cari informasi yang tepat.
Kemudian yang terakhir, gunakan fitur privasi di media sosial. Tahu cara penggunaan fitur privasi? Ya, seperti di IG. Kalau kamu tidak pengen orang lain melihat apa yang kamu upload, ya privasi. Ya, seperti itu. Ya, oke. Nah, untuk mengamankan digital yang kita miliki, ada beberapa cara, anak-anak. Gunakan kata sandi yang susah ditebak. Ya, kata sandinya itu jangan tanggal lahir, ya, kemudian nama, itu mudah ditebak. Gunakan kata sandi yang ada tanda-tanda khusus misalnya, yang tidak bisa ditebak oleh orang lain. Itu caranya. Kemudian yang kedua, hindari tautan mencurigakan atau penipuan online. Kalau ada tautan dikirim kepada kalian APK, jangan dibuka. Lebih baik langsung dihapus untuk menghindari. Ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian jadwalkan waktu offline untuk berinteraksi secara langsung. Nah, ini yang paling penting, anak-anak. Ketika kamu bertemu dengan teman-teman atau kawan-kawan, lebih baik kamu ngobrolnya mata ketemu mata. Ya, taruh HP-nya, kita ngobrol ya. Mata ketemu mata biar lebih hangat. Ya, ngobrol secara langsung itu. Jangan kamu temennya ngomong, kamu lihat HP, itu tidak menghargai teman. Ya. Kemudian yang selanjutnya, nah, yang Ibu tanyakan di sini, dalam penggunaan media sosial itu kan ada dua, ada dampak positif, ada dampak negatif. Itu sudah pasti. Segala sesuatu itu pasti ada dampak positif dan negatif, ya kan gitu ya. Kira-kira menurut kalian dampak positif media sosial itu apa saja? Dapat memberikan, iya, tepuk tangan buat temennya. Ya, pinter ya. Nah, di sini selain dapat memberikan informasi, apalagi dampak positif yang ada di media sosial? Siapa yang mau jawab? Ya. Apa selain tadi apa? Dapat memberikan informasi, ya. Dampak positif media sosial apalagi selain itu? Hah? Apa? Apa? Nah? Apa? Aditya. Apa kira-kira? Dampak positifnya adalah memperluas wawasan dan pertemanan. Ya, walaupun kita tidak bisa ketemu dengan teman yang ada di luar negeri, lewat media sosial kita bisa berinteraksi. Nah, kalau dampak positifnya ada, pasti ada dampak negatif. Kira-kira apa dampak negatifnya? Agar dampak negatif bermedia sosial apa? Apa? Berita hoak. Ya, banyak berita hoak. Apa lagi? Apa? Apa? Lupa waktu, ya, karena keasikan melihat berita-berita, baik berita bagus maupun berita yang jelek, kita lupa waktu, ya, lupa diri sendiri, lupa mandi, lupa tidur. Itu dampak negatifnya, anak-anak. Nah, mungkin tidak banyak ya untuk sosialisasi bermedia sosial itu, tidak banyak yang bisa Ibu berikan. Tapi satu hal yang penting, kami sebagai guru, sebagai pendidik, tidak ada keinginan untuk membatasi kalian dalam melakukan kegiatan. Dengan catatan, tolong perbanyak kegiatan positif.
Gunakan media sosial dengan bijak agar kalian nanti dapat mengikuti segala perkembangan dunia yang ada, biar tidak katrok juga anak-anaknya. Silahkan. Dan satu hal lagi, ketika kalian diminta membawa HP ke sekolah, tolong gunakan dengan baik. Jangan menggunakan hal-hal di luar kegiatan belajar.